Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan telaah kritis untuk jurnal hasil penelitian dengan berbagai desain studi. Nah, pada sesi hari ini adalah yang kita bahas desain studinya yaitu cross sectional. Desain studi cross sectional ini pasti teman-teman sudah sangat familiar ya, seperti apa melakukan penelitian dengan desain studi cross sectional. Nah, kita akan melakukan telaah kritis terhadap sebuah artikel di mana telaah kritis ini menggunakan outline atau panduannya, acuannya adalah dari pertemuan kita yang sebelumnya. Apa saja yang harus kita review dari sebuah artikel. Jadi saya kali ini akan menampilkan dua sisi slide. Slide pertama itu adalah artikelnya yang akan kita lakukan telaah, dan slide keduanya adalah slide sampingnya adalah itu PowerPoint bentuknya berupa hasil penelaahan gitu ya. Biasanya kita matchingkan. Ya, judulnya adalah ini research article diterbitkan oleh jurnal BMC Public Health dengan judul Hypertension Prevalence, Awareness, Treatment and Control and Predicted 10 Years CVD Risk, a cross-sectional study of 7 communities in East and West Africa, or 7 SEWA. Jadi tentang prevalensi hipertensi, kesadaran, pengobatan, dan kontrol, dan perkiraan 10 tahun ke depan dari CVD risk, cardiovascular disease risk, a cross-sectional study, yaitu sebuah penelitian dengan cross-sectional di 7 communities in East and West Africa. Nah, kata teman-teman, kita lakukan telah kritis dari artikel ini. Saya tampilkan, jadi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Okelo Samsons, Muhihi A atau Alfa Muhihi, Muhammad SF, Sukri F. Muhammad, dan Soter Ahmed DKK ya, dan yang lain-lainnya. Yaitu dengan judul Hypertension Prevalence Awareness, Treatment and Control and Predicted 10 Years CVD Risk, a cross-sectional study of 7 communities in East and West Africa, BMC Public Health tahun 2020. Yang akan kita lakukan telah adalah kita akan menjelaskan tentang deskripsi bukti, yaitu berupa exposure, outcome, studi design, studi population, main resultnya, lalu tentang validitas internal, pertimbangan penjelasan non-kausal, ada bias observe, ada confounding, dan ada change. Lalu yang ketiga adalah validitas internalnya dengan pertimbangan fitur-fitur positif dari sebab akibat, yaitu ada time relationship, strength association, dose response, konsistensi, specificity. Yang keempat adalah validitas eksternalnya atau merupakan generalisasi dari hasil, eligible population, search population, and other population. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perbandingan hasil dengan bukti lain. Konsistensi, specificity, biologic plausibility, dan coherent. Nah, ini adalah panduan untuk kita melakukan telah kritis yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, apa saja itu dan bagaimana. Baik, yang pertama tentang deskripsi bukti dari artikel ini. Kita lihat ya, deskripsi buktinya tentang exposure. Exposure dalam penelitian ini berarti variabel X-nya itu adalah ada demografi, meliputi usia, jenis kelamin, aset, indeks, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian ada variabel merokok, alkohol, dan juga ada variabel perhitungannya, yaitu meliputi IMT, lingkar pinggang, tekanan darah. Jadi kalau kita melihat variabel X-nya itu eh, ini ya, banyak gitu ya. Definisi exposure-nya yaitu variabel independen yang mempengaruhi prevalensi hipertensi. Tadi ya, prevalence hypertension, hypertension prevalence, awareness, kesadaran, treatment, pengobatan, and control. Oke, kemudian agar bisa kita lihat dengan jelas pada
Sisi kedua yaitu tentang variable exposure-nya. Nah, ini teman-teman kalau kita putar kayak seperti ini ya. Demografik tadi yang saya sebutkan, variabelnya di sebelah sini. Oke, kita seperti ini aja. Demografik yaitu ada age, ada jenis kelamin, seks yaitu woman, aset index, kepemilikan gitu ya, status sosial ekonominya, lalu pekerjaan, highest level of education, itu pendidikannya, lalu pekerjaannya itu adalah employment statusnya, lalu ada merokok, alkohol, yang ini yaitu smoking, alcohol use, perhitungan yaitu IMT, lingkar pinggang, dan tekanan darah. Ini variabel berikutnya. Nah, perhitungan ada body mass index, IMT-nya ya, lalu ada lingkar pinggang, waist circumference, lalu ada blood pressure, ya tekanan darahnya. Selanjutnya itu tentang exposure, selanjutnya adalah tentang alat pengumpul data. Alat pengumpul data yaitu berupa kuesioner standar yang terstruktur untuk menanyakan usia, jenis kelamin, aset indeks, pekerjaan, pendidikan, merokok, dan alkohol. Alat pengukuran tekanan darah digital yaitu menggunakan sphygmomanometer portable dengan jenis Omron Healthcare CO Hem 7211-E model M6 Kyoto Jepang. Nah, sampai dituliskan ya di artikel tersebut untuk mengukur tekanan darah. Nah, ini sangat penting sekali, alat pengukuran yang valid, yang memang terstandar, sehingga perlu dituliskanlah jenisnya. Kemudian ada Global Risk Score untuk memprediksi resiko 10 tahun penyakit kardiovaskuler, stroke, dan penyakit jantung koroner atau CVD. Nah, tadi ya dia juga ada mengukur 10 years ya, predicted 10 years CVD risk gitu. Lalu kovariat. Kovariat dalam penelitian ini yaitu tekanan darah, pengukuran antropometrik, sosial ekonomi, sosiodemografi, yaitu usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Faktor risiko umum untuk penyakit tidak menular, yaitu penggunaan tembakau dan alkohol, riwayat diagnosis penyakit kardiovaskuler, faktor risiko hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan daftar riwayat penyakit saat ini. Oke, teman-teman, kemudian outcome-nya. Outcome dalam studi ini adalah prevalensi hipertensi, kesadaran terhadap kejadian hipertensi, pengobatan hipertensi, tekanan darah terkontrol, prediksi 10 tahun terhadap risiko CVD. Nah, ini sudah dituangkan dalam judulnya. Kalau tadi kita memperhatikan ya, semua variabelnya itu sudah masuk, dan itu merupakan variabel outcome. Tadi kita lihat exposure-nya berarti X-nya adalah ini, lalu outcome-nya itu adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya ini, outcome-nya ini itu sama dengan judul, semua di variabelnya sudah masuk ke dalam judul. Ini ya. Kita lihat definisi dari outcome tersebut. Definisi dari outcome yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi yaitu tekanan darah sistolik rata-rata lebih dari 140, lebih dari sama dengan 140 mm Hg, dan tekanan darah diastolik rata-rata lebih dari 90 mm Hg. Nah, ini didefinisikan setiap variabel dari variabel outcome. Kemudian yang kedua adalah tentang kesadaran terhadap kejadian hipertensi, awareness tadi ya. Nah, kita lihat dari kesadaran terhadap kejadian hipertensi. Kesadaran hipertensi adalah laporan dari diri dari subjek yang terdiagnosa hipertensi oleh penyedia layanan kesehatan. Jadi kedatangan subjek tersebut ke penyedia layanan kesehatan ya, itu artinya
sampel dalam penelitian ini atau subjek yang sedang diteliti ini adalah menunjukkan kesadarannya. Yang ketiga tentang pengobatan hipertensi atau treatment. Pengobatan hipertensi yaitu penggunaan obat antihipertensi pada saat ini atau sebelumnya, mereka yang obatnya habis. Lalu itu berarti mereka melakukan pengobatan. Lalu tentang kontrol, tekanan darah terkontrol, yaitu memiliki tekanan darah sistolik kurang dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang dari 90 mmHg. Sedangkan sebaliknya ya, kalau tadi hipertensi adalah yang lebih dari sama dengan. Kalau untuk sistolik dan diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Sedangkan kalau kontrolnya itu adalah sebaliknya. Itu tekanan darah sistolik kurang dari 140 dan tekanan darah diastolik kurang dari 90. Lalu variabel berikutnya adalah prediksi 10 tahun terhadap resiko CVD. Prediksi 10 tahun terhadap resiko CVD yaitu mengestimasi atau memperkirakan resiko untuk 10 tahun terhadap resiko kematian dan stroke serta penyakit jantung iskemik berdasarkan umur, jenis kelamin, tekanan darah sistolik, IMT, dan status merokok. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah variabel dependennya atau variabel outcome-nya, prevalence, kemudian awareness, kesadaran tadi ya, treatment, pengobatannya, lalu kontrol. Dan nanti ada prediksi 10 tahun. Oke, selanjutnya alat ukur yang digunakan untuk mengukur outcome. Nah, tekanan darah yang digunakan yaitu alat ukurnya adalah tekanan darah diukur pada lengan kiri atas menggunakan mesin tekanan darah digital dengan pasien dalam posisi duduk setelah 3-5 menit istirahat. Dilakukan 3 pengukuran tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, ya, sistole blood pressure dan tekanan darah diastolik, diastole blood pressure. Diambil setidaknya 5 menit terpisah menggunakan sphygmomanometer portable. Tadi jenisnya sudah diterangkan ya di awal. Nah, kita bisa menemukan ini itu pada artikel yang mengukur tentang blood pressure ini. Nah, ini ya di sini ada di kalimat ini yaitu using a digital blood pressure machine with the patient in state position after 3 until 5 minutes of rest. Jadi sudah beristirahat terlebih dahulu si pasiennya 3-5 menit. Kemudian 3 systolic, systolic blood pressure and diastolic blood pressure measurement were taken at least 5 minutes apart using portable sphygmomanometer. Jadi lakukan minimal 3 kali pengukuran dengan jeda setidaknya 5 menit terpisah gitu ya. Lalu untuk antropometri diukur menggunakan timbangan standar SECA, ini mereknya, dan tinggi badan diukur menggunakan stadiometer roll up, ini mereknya. Lingkar pinggang dan pinggul diukur menggunakan pita pengukuran SECA. Nah, karena tadi ada variabel outcome-nya adalah antropometri meliputi IMT. IMT itu memerlukan berat badan dan tinggi badan. Serta ada juga measurement-nya adalah lingkar perut. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap pengukuran tersebut sudah dijelaskan merek-mereknya. Ini kita lihat misalnya yang ini ya, anthropometric measurement. Nah, di sini weight and height were taken with the participant were wearing light clothing and with no shoes using the standard size scales. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa tidak menggunakan sepatu dan menggunakan light clothing, jadi pakaian yang ringan ya atau yang tipis gitulah. Kemudian global risk score untuk memprediksi resiko 10 tahun penyakit kardiovaskuler. Tadi ada kan salah satu outcome yang diukur adalah memprediksi resiko dari CVD dalam 10 tahun ke depan. Itu yaitu dengan global risk score untuk memprediksi 10 tahun penyakit kardiovaskuler tersebut, stroke dan penyakit jantung koroner.
Berikutnya teman-teman masih di deskripsi bukti setelah tadi kita mengetahui apa itu exposure-nya, apa itu outcome-nya. Nah, kita lihat dari studi desain. Desain penelitiannya adalah cross-sectional. Nah, sebenarnya ini juga sudah dituangkan dalam judulnya. Jadi, a cross-sectional study. Tadi ya berarti penelitian ini adalah sebuah penelitian cross-sectional. Kemudian tempat penelitiannya adalah di 7 komunitas di Afrika Timur dan Barat. Tadi ini juga sudah dimunculkan di judul Seven Communities in East and West Africa atau Seven Sewa. Gitu. Yaitu meliputi Tanzania, Ukonga, ini kita bisa lihat ya teman-teman, yaitu meliputi dari Tanzania, Ukonga, lalu yaitu Uganda yang mengambil Soroti, kemudian Nigeria, Ikire, Ogane, Uge, Okpok, Ikpa, Olorunda Aba, dan Kenya yaitu di Viwandani. Nah, itu mengambil penelitiannya di sini. This descriptive multi-site cross-sectional study was conducted among 3,675 adults aged 18 years and above from 7 communities in 4 countries in Tanzania. Di 4 negara di Tanzania, yaitu ada Uganda, Kenya, and Nigeria. Uganda, Kenya, and Nigeria. Terus ada Tanzania, yang yaitu Tanzania itu masuk ke di Uganda ini mengambil adalah, nah di Nigeria itu mengambil Olorunda Aba in Oyo State. Ini ya, Olorunda Aba. Yang ini diterangkan dalam studi desain penelitian tersebut. Lalu mengenai waktu penelitian dilakukan di bulan Juni sampai dengan Agustus 2018. Nah, ini penelitian tersebut dilakukan di bulan Juni sampai dengan Agustus 2018 dan dipublikasi di tahun 2020 ya penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui prevalensi hipertensi, kesadaran pengobatan, kontrol terhadap hipertensi dan prediksi resiko CVD dalam 10 tahun di 7 komunitas wilayah Afrika Timur dan Barat. Jadi tujuan penelitian ini sudah tergambar ya teman-teman dalam judulnya, yaitu mengetahui prevalensi hipertensi, tadi hypertension prevalence, awareness, treatment, control, and predicted CVD risk 10 years later di 7 komunitas di wilayah Afrika Timur dan Barat. Ini studi desainnya. Selanjutnya studi population. Nah, kita lihat teman-teman dalam studi population ini populasi targetnya. Jadi teman-teman harus membuat runut seperti ini ya, dari mulai populasi target, lalu populasi sumber, populasi eligible, dan sampai sampel penelitian atau studi entrance. Jadi memang dalam membuat studi population ini itu harus ada piramidanya, gitu ya, ada runutannya. Dari populasi target, saya ulangi, lalu populasi sumber, lalu populasi eligible, dan sampel penelitian. Ketika populasi target ada yang harus dikeluarkan, maka bisa kasih panah ke sebelah kanan. Itu artinya ada eksklusi. Dari populasi sumber ke populasi eligible misalnya ada yang keluar juga, maka bisa kasih tanda sebelah kanan. Misalnya ini ada populasi eligible tapi juga ada yang diekskludkan, dikeluarkan, yaitu dalam hal penelitian ini adalah partisipan yang perhitungan tekanan darahnya tidak masuk akal gitu ya. 109. Ada 109 sampel. Lalu ada missing data antropometri 17. Nah, kita lihat teman-teman ya dalam studi population ini. Populasi target adalah penduduk dewasa di negara Afrika Timur dan Barat. Jadi yang masih paling luasnya gitu ya, itu tergambar dalam judulnya. Nah ini teman-teman,
Populasi sumbernya adalah penduduk dewasa usia lebih dari 18 tahun, kemudian yang telah tinggal selama 3 bulan dan akan tetap tinggal selama 3 bulan ke depan. Nah, kita bisa lihat di sini di populasi sumber. Ini ya. Jadi siapa sih yang menjadi populasi sumber dalam penelitian ini? Populasi sumber yaitu partisipan were adults age 18 years or greater, ya, atau lebih ya, lebih dari 18 tahun, residing in the area of study, yang telah tinggal di area penelitian. Kemudian tinggal selama 3 bulan dan akan tetap tinggal selama 3 bulan ke depan. Dari 7 komunitas di 4 negara, yaitu Tanzania, Uganda, Kenya, dan Nigeria, tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, perdesaan maupun semi perkotaan dan perkotaan dengan mengeluarkan wanita hamil dan individu dengan gangguan fisik yang mengacaukan perhitungan tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Nah, di sini ya kita bisa lihat pada paragraf ini, participants were adult age 18 years or greater residing in the area of study. Nah, dia bilang pregnant women and individuals with physical impairments preventing measurements of blood pressure or body weight and height were excluded. Nah, ini dikeluarkan ya. Jadi yang ibu hamil, kemudian ada individu dengan gangguan fisik yang mengacaukan perhitungan tekanan darah, atau berat badan dan tinggi badan gitu ya, yang hasilnya aneh gitu, itu di-exclude, dikeluarkan. A resident was defined as someone who has stayed within the area for at least 3 months and is expecting to stay for another 3 months later. Ya, jadi di sini tadi sudah diterangkan bahwa yang tinggal selama 3 bulan dan akan tetap tinggal selama 3 bulan ke depan. Kemudian kita lihat lagi populasi eligible. Siapa sih populasi eligible? 3.675 partisipan yang terbagi atas 79% Viwandani, sebuah kawasan kumuh perkotaan di Nairobi, Kenya, dan 100%-nya di Ikere dan Ogane Uge, daerah pedesaan di Nigeria. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya yang tentang eligible, populasi eligible-nya. Yaitu populasi eligible dari yang masuk ke dalam sampel penelitiannya. Ya, jadi ada 79% aja yang dia dari Viwandani, sebuah kawasan kumuh perkotaan Nairobi. Dari totalnya adalah 3.675 partisipan. Gitu ya. Were enrolled at 7 study sites over the period June to August 2018 with an overall response rate of 91%. Kemudian selanjutnya, sedangkan dari Nairobi, Kenya, itu adalah 100% yang masuk. Di Ikere and Ogane Uge, gitu ya, daerah pedesaan di Nigeria. Kemudian di sini dia bilang bahwa ada yang di-exclude. Nah, we exclude 109 participants who had no or implausible blood pressure measurement. Impossible. And 17 who were missing weight and height measurement. Nah, di sini berarti ada yang di-exclude, yaitu partisipan yang perhitungan tekanan darahnya tadi ya impossible ya, tidak masuk akal, sebanyak 109. Kemudian ada missing data antropometri, tadi antropometri 17 were missing weight and high measurements. Ya, untuk ada 17 orang yang missing data untuk antropometrinya. Jadi ini di-exclude dikeluarkan dari 3.675 sehingga keluar 109 tambah 7 yaitu 126.
Sehingga yang masuk dalam penelitian adalah 3.549 partisipan atau studi entrance-nya sejumlah tersebut. Selanjutnya teman-teman tentang main result atau kesimpulan utama ya. Analisis deskriptif. Usia rata-rata partisipan adalah 39,7 tahun dengan standar deviasi 15,4. Di antaranya adalah perempuan 60,5%, pernah merokok 11,5%, dan kelebihan berat badan atau obesitas 32,7%. Kita lihat ya dari hasilnya dulu. Nah, ini teman-teman, main resultnya ada di tabel tersebut ya, tabel yang tampil di layar teman-teman. Dengan usia rata-rata partisipan adalah 39,7 tahun, ini ya 15,4 untuk standar deviasinya. Lalu diantaranya adalah perempuan 60,5% ini. Lalu pernah merokok 11,5%. Nah, ini 11,5% pernah merokok. Kemudian yang ini ya. Nah, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas 32,7%. Ini ya. Overweight 32,7%. Seperempat partisipan memiliki hipertensi 25,4%. Tadi karena ada variabelnya hipertensi. Sebanyak 25,4%. Nah, ini ya. Yang karena tekanan darahnya adalah tadi ya, lebih dari 140/90 mm Hg. Ini rata-rata sistolik dan ini adalah rata-rata dari diastoliknya. Kemudian lebih dari setengahnya menyadari bahwa mereka telah didiagnosis hipertensi, yaitu sebanyak 57,2% tadi. Eh, kita melihat bahwa ada awareness gitu ya. Selanjutnya adalah di antara mereka yang didiagnosis 50,5%-nya minum obat dan di antara mereka yang minum obat 7,3%-nya memiliki tekanan darah terkontrol. Oke, kita lihat di sini. Ini dibagi berdasarkan, ini adalah untuk keseluruhan, ini dibagi berdasarkan wilayah-wilayahnya tadi ya, seven sewa, kita singkatnya seperti itu. Ini dengan kita mengambil adalah angka yang di standardized prevalence rate dengan 95% confidence interval. Jadi, sedangkan yang ini masih ada data crude-nya gitu ya, masih data kasarnya. Nah, kita lihat teman-teman, yaitu sebanyak rata-rata adalah 39,7 tahun dengan standar deviasi tersebut. Lalu kita lihat yang bagian bahwa selanjutnya teman-teman kita mau melihat tentang main result atau hasil utamanya. Kita lihat dari tabel hasil penelitiannya ya.
Di sini yang pertama yaitu tentang usia. Rata-rata partisipan adalah 39,7 tahun. Kita bisa lihat ya. Ini untuk seluruh responden yang masuk dalam penelitian. Tadi berarti yang di sini nih sejumlah 3549 ini ya, 3549. Nah, ini dia sama ya dengan ini 35,49. Lalu kita lihat yaitu 39,7 tahun dengan standar deviasinya 15,4 ini ya. Dan diantaranya adalah perempuan 60,5%. Ini yang perempuan 60,5%. Pernah merokok 11,5%. Merokoknya yaitu smoking ever itu 11,5%. Kelebihan berat badan atau obesitas 32,7%. Kelebihan berat badan atau obesitas. Kita lihat di sini ya. Overweight or obese yaitu 32,7%. Selanjutnya, seperempat partisipan memiliki hipertensi 25,4%. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ini dia teman-teman. Ya, jadi ini adalah untuk both gender, baik woman. Di sini kalau kita mau lebih lihat tabelnya, ada woman, ada kelompok woman, dan ada kelompok men. Kalau yang both ini berarti keduanya ya. Kita perhatikan yang both gender ini, yang keduanya. Nah, keduanya itu adalah seperempat partisipan memiliki hipertensi atau 25,4%. Ini ya teman-teman prevalence, ini prevalence of hypertension. Lalu awarenessnya atau kesadarannya di sini lebih dari setengahnya menyadari bahwa mereka telah didiagnosis hipertensi, yaitu 57,2%. Ini ya. Treatment mendapatkan pengobatan sebesar 50,5% untuk seluruhnya. Lalu meminum obat gitu ya 50,5%, dan di antara mereka yang minum obat 47,3%-nya memiliki tekanan darah terkontrol. Ini 47,3%-nya memiliki tekanan darah yang terkontrol. Kemudian teman-teman kita melihat untuk peserta memperkirakan predicted 10 years of CVD risk gitu ya. Memperkirakan risiko CVD selama 10 tahun. Nah, kita lihat nih pada bagian ini. Ya, ini adalah 10 years risk of CVD varied substantially across sites with higher risk estimate in Ikire, Nigeria for both men dengan mediannya demikian and women dengan mediannya sekian. Jadi untuk seluruh variabel eh, dependennya itu sudah terjawab gitu ya. Sampai memprediksi yang 10 tahun ke depan di sini sudah diterangkan. Kemudian dalam analisis bivariat, setelah disesuaikan dengan determinan lain, usia yang lebih tua dikaitkan dengan peningkatan prevalensi hipertensi, kesadaran, dan pengobatan, sedangkan pendidikan di dasar dikaitkan dengan prevalensi hipertensi yang lebih rendah. Asuransi kesehatan dikaitkan dengan prevalensi hipertensi yang lebih rendah. Nah, ini kita lihat di sini hasil analisis untuk bivariatnya itu saling dikaitkan adalah dengan menggunakan pemodelan-pemodelan. Ya, ini ada model 1, model 2, model 3 untuk perempuan, dan ini adalah untuk laki-laki gitu. Jadi usia yang lebih tua dikaitkan dengan peningkatan prevalensi hipertensi tersebut, kesadaran dan pengobatan. Sedangkan pendidikan di dasar dikaitkan dengan prevalensi hipertensi yang lebih rendah. Asuransi kesehatan dikaitkan dengan prevalensi hipertensi yang lebih rendah. Ya, health insurance. Ya, ini adalah tidak punya asuransi kesehatan, ini adalah yang dengan memiliki asuransi kesehatan. Kemudian untuk analisis multivariat, main result berikutnya ya. Dalam analisis multivariat, setiap 10 tahun peningkatan usia untuk kedua jenis kelamin dikaitkan dengan peningkatan prevalensi hipertensi. Usia yang lebih tua dikaitkan dengan prevalensi kesadaran hipertensi yang lebih tinggi pada kedua jenis kelamin.
Usia yang lebih tua juga dikaitkan dengan prevalensi pengobatan yang lebih tinggi pada kedua jenis kelamin. Tekanan darah terkontrol dengan peningkatan 10 tahun dikaitkan dengan penurunan prevalensi kontrol. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat hasilnya itu bahwa dalam analisis multivariat ini yaitu memprediksi 10 tahun dikaitkan dengan usia, jenis kelamin, lalu kesadaran hipertensi, pengobatan, dan tekanan darah terkontrol. Analisis stratifikasi. Variabel pendidikan dibandingkan dengan tidak berpendidikan dan memiliki asuransi kesehatan dikaitkan dengan penurunan prevalensi hipertensi pada perempuan. Di sini teman-teman, tadi ini kita bisa melihat ininya ya, 0,6 pada perempuan 0,6 dengan 95% confidence interval 0,5 dan 0,8. Lalu pendidikan dasar dikaitkan dengan prevalensi kesadaran yang lebih rendah di kelompok pada perempuan. Ini level of education, pendidikan dasar lebih rendah pada kelompok perempuan. Dia sudah distratifikasi berdasarkan jenis kelamin ya, woman dan men. Itu untuk analisis stratifikasi ya. Dibedakan berdasarkan jenis kelamin, lalu pendidikan. Nah, kita lihat ini yang pendidikan dasar yaitu pada perempuan 0,5 dengan 95% confidence interval. Ini yang kesadarannya ya. Awareness pada primary pendidikan dasar. Lalu asuransi kesehatan terkait dengan prevalensi yang lebih tinggi untuk dirawat pada perempuan. Kita lihat yang health insurance ini. Asuransi kesehatan berarti insure ya, ada asuransi itu pada perempuan dengan 1,5 dengan 90% confidence interval. 1,2 sampai dengan 1,9. Berarti ini kalau kita lihat confidence interval teman-teman, ini confidence interval 0,3 sampai 0,7 itu sangat pendek atau sangat kecil sekali ya melencengnya data tersebut. Ini pun sama dengan confidence interval 1,2 sampai dengan 1,9. Berarti sedangkan nilai OR yang ditempatkan ada 1,5 untuk yang ini, itu berarti sangat sedikit kemungkinan penyimpangannya. Karena hanya 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 6, 1,7, 1,8, 1,9. Nah, hanya sampai seperti itu aja. Sedangkan kalau yang ini 0,5 dari mulai 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Nah, cuma ada 5 rentang gitu. Jadi ini sangat bagus sekali penelitian ini ya. Tidak lebar gitu. Baik teman-teman, tadi demikian ya. Kita sudah melakukan telaah untuk validitas internal. Kita masuk ke yang kedua yaitu tentang validitas maaf tadi tentang deskripsi bukti. Yang pertama ini ya. Lalu yang kedua ini kita akan melanjutkan tentang validitas internal. Apa saja yang kita mau review? Pertama tentang bias observe. Apakah ada kemungkinan bias observasi? Yang pertama yaitu bias seleksi. Pada penelitian ini, bias seleksi dapat saja terjadi namun rendah potensinya. Berdasarkan proses perekrutan, berdasarkan proses perekrutannya, subjek penelitian ya seperti ini biar kelihatan.
Subjek penelitian diketahui bahwa di setiap lokasi yang menjadi tempat penelitian digunakan teknik pengambilan sampel yang sama dengan sumber yang berbeda-beda. Hal ini dapat memicu bias seleksi. Namun, peneliti menyampaikan bahwa perbedaan tersebut dikarenakan peneliti akan mengikutsertakan sampel yang dinilai representatif. Di Kenya, menggunakan teknik random sampling dari registrasi Nairobi Urban Health and Demographic Surveillance System. Kemudian di Nigeria sites menggunakan teknik random sampling di beberapa daerah yang dipilih. Di Uganda, sampel diambil dari semua divisi kota soroti yang dimulai dari tempat ibadah atau gedung sekolah dan dipilih setiap rumah ketiga di sebelah kanan pintu masuk utama. Nah, ini berarti sudah ada random sampling ya, termasuk di Tanzania menggunakan teknik simple random sampling dari daftar rumah tangga pada Health and Demographic Surveillance System. Jadi semua wilayah yang diambil ini sudah dilakukan random sampling. Selain itu, tidak disebutkan apakah penelitian ini dilakukan secara blinded atau tidak dalam pemilihan subjek penelitian tersebut. Jadi kita nggak baca bahwa di artikel tersebut dilakukan blind ketika memilih subjek tersebut. Mungkin sudah di blind, tapi karena tidak dijelaskan, maka itu belum tergambar oleh pembaca. Bias seleksi juga berpotensi terjadi karena ketika calon responden yang telah terpilih ternyata tidak sedang berada di rumah. Nah, jika itu terjadi ketika dia dilakukan survei dan ternyata tidak sedang di rumah, maka bisa kalau banyak yang seperti itu maka akan menyebabkan terjadinya bias seleksi. Ini untuk penjelasan dari bias seleksi. Selanjutnya tentang bias observasi. Bias observasi atau bias informasi atau bias pengukuran adalah bias yang terjadi karena perbedaan sistematik dalam mutu dan cara pengumpulan data. Misalnya karena menggunakan kriteria atau metode pengukuran yang tidak sahih. Maka dari itu tadi kita perlu melakukan review terlebih dahulu mengenai alat ukur yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel yang telah ditetapkan tadi. Nah, kita lihat apakah pajanan atau hasil didefinisikan menggunakan suatu standar kriteria? Pada penelitian ini, pajanan atau hasil didefinisikan menggunakan standar kriteria yang jelas pada bagian measurement. Itu sudah dijelaskan ya, bahkan tadi sampai ininya, merek-mereknya gitu. Apakah pengukuran dilakukan seobjektif mungkin? Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terstandar, digunakan seperti kuesioner yang standar terstruktur, lalu alat tensimeternya juga yang terstandar, stadiometernya, dan sekatepnya juga yang terstandar tadi ya untuk mengukur berat badan. Namun, bias tetap akan muncul dari pengukuran antropometri berkaitan dengan sensitivitas alat. Bias deteksi, misalnya karena perubahan kemampuan alat ukur, waktu efektif pengukuran, dan kondisi subjek penelitian. Persyaratan sebelum pengukuran juga tidak rinci, misalnya kondisi setelah makan, kemudian diukur berat badannya tentu akan lebih tinggi. Nah, ini karena tidak dijelaskan ke situ. Namun untuk pengukuran tekanan darah, tadi dia sudah menjelaskan secara rinci gitu ya bahwa dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, kemudian ada istirahat 3 sampai 5 menit. Di antara setiap pengukuran ini ada jeda 5 menit. Nah, itu untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Namun sayangnya untuk pengukuran berat badan ini tidak dijelaskan apakah sesudah makan atau sebelum makan begitu. Apakah penelitian dilakukan sebisa mungkin secara blinded? Pada penelitian ini tidak disebutkan apakah peneliti itu dilakukan secara blinded atau tidak dalam pemilihan subjek penelitian tersebut. Ya, artinya di blind ya, dibutakan gitu ya, tidak melihat subjektivitas dalam mengambil sampel. Apakah observer atau pewawancara terlatih secara baik? Pada bagian data collection procedures di penelitian ini telah disebutkan bahwa asisten peneliti telah terlatih untuk melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner standar terstruktur. Nah, jadi karena sudah dijelaskan, sudah terlatih. Kuesioner yang dimaksud tersebut adalah alat ukur untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik sosiodemografis dan ekonomi. Tadi ya ada kepemilikan aset dari para subjek penelitian, sehingga dapat disimpulkan tidak akan terjadi bias informasi karena dari sisi pewawancara, karena sudah tadi dilatih.
Kemudian kesimpulannya dari hasil bias observasi ini masih ada kemungkinan terdapat potensi yang terjadinya bias seleksi dan bias informasi pada penelitian ini ya. Seperti penjelasan-penjelasan tadi gitu ya. Ada kemungkinan walaupun tipis mungkin kalau dijelaskan di artikel tersebut bagaimana mengukur berat badan, kemudian tadi apakah di blinding, kalau itu dijelaskan, maka kemungkinan bias observasi ini sangat kecil atau tidak ada kalau memang semuanya sudah dipatuhi protokolnya. Kemudian confounding. Confounding adalah bias yang terjadi akibat tercampurnya efek pajanan utama dengan efek faktor risiko eksternal lainnya atau adanya variabel lain sebagai perancu yang tidak diperhitungkan gitu ya. Confoundernya tidak diperhitungkan. Pada penelitian ini masih terdapat kemungkinan akan terpengaruh oleh confounding variabel seperti umur, status menikah, pendidikan tertinggi, status merokok, konsumsi alkohol, employment status, health insurance, dan wealth index. Nah, masih ada kemungkinan terdapatnya efek rancu dari confounder tersebut karena tadi tidak diikutkan dalam penelitian analisis multivariatnya gitu. Masih terdapat pengaruh dari perancu atau confounding karena salah satu untuk menekan efek perancu atau efek confounder itu adalah dengan mengikutsertakan dalam analisis multivariat. Selanjutnya tentang change variation. Nah, diketahui bahwa terdapat perubahan nilai asosiasi setelah di-adjust tentang 95% confidence interval ini yang sempit, serta jumlah sampel yang relatif besar. Jadi, 3.575 adults tadi ya. Nah, karena tadi sudah asosiasi ini setelah di-adjust dan rentang CI-nya ini sempit, tadi ya sudah pada slide sebelumnya itu sudah saya sampaikan sangat kecil, sempit sekali, sehingga kemungkinan terjadinya change variation itu tidak terjadi, gitu, tidak dipengaruhi oleh change variation. Bukan karena faktor kebetulan, karena sempitnya tadi confidence interval, gitu. Tadi kan 0, berapa 0,5, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 gitu ya. Yang di sini itu jadinya nah ini teman-teman ini berarti untuk melihat change variation. Ini OR-nya 1,4, confidence interval 1,4 sampai 1,5. Jadi cuma di segitu aja gitu. Lalu yang ini 1,2 dan 1,1 sampai dengan 1,3 confidence interval. Berarti cuma nggak belok-beloknya nggak jauh gitu. Ini paling bagus, ini juga bagus, yang ini juga bagus gitu ya. Ini juga bagus. Nah, artinya di sini kemungkinan karena change variation itu tidak ada. Selanjutnya teman-teman, yang kedua tadi sudah membahas kita kualitas internal, maka yang ketiga adalah kita membahas tentang kualitas internal pula, namun berdasarkan pertimbangan fitur-fitur positif dari sebab akibat. Kita lihat ya, yang pertama tentang time relationship. Apakah terdapat hubungan waktu yang tepat? Pada studi ini, peneliti mengumpulkan data dari banyak individu yang berbeda pada satu titik waktu, mengamati variabel tanpa mempengaruhinya, dan variabel yang mempengaruhinya untuk mendeskripsikan karakteristik prevalensi hipertensi, kesadaran, pengobatan, dan kontrol yang ada di 7 komunitas di Afrika Timur dan Barat. Studi ini dilakukan dengan melakukan survei pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, mengumpulkan data sosiodemografi, asuransi kesehatan, dan pelayanan kesehatan, serta mengukur tekanan darah menggunakan alat tensi digital. Ini sudah dijelaskan dalam artikel ya. Subjek diukur skor resiko untuk memperkirakan adanya risiko CVD pada 10 tahun ke depan dan identifikasi prevalensi, kesadaran, dan pengobatan hipertensi. Waktu studi ini adalah antara Juni sampai dengan Agustus tahun 2018 yang dilakukan melalui survei sesaat sehingga time relationship tidak diperhitungkan. Jadi karena juga ini dilakukannya Juni, Juli, Agustus hanya 3 bulan gitu ya, sehingga time relationship itu hampir tidak ada ya karena studi cross-sectional. Sehingga variabel X dan variabel Y diambil dalam waktu yang bersamaan. Jadi untuk time relationship kita tidak lihat
Kemudian berikutnya mengenai strength association atau kekuatan hubungan. Apakah terdapat hubungan yang kuat? Berdasarkan hasil analisis multivariabel, terdapat asosiasi yang kuat dari prevalensi hipertensi pada setiap peningkatan usia 10 tahun pada kedua jenis kelamin, terutama usia yang lebih tua dan peserta memiliki asuransi kesehatan. Usia yang lebih tua juga dikaitkan dengan kesadaran akan hipertensi dan pengobatan yang lebih tinggi untuk kedua jenis kelamin. Tadi kita lihat juga di tabelnya. Memiliki asuransi kesehatan juga dikaitkan dengan yang lebih tinggi untuk dirawat di kalangan wanita. Tadi ya sudah pada penjelasan di main result atau hasil utamanya tadi. Setelah distratifikasi berdasarkan jenis kelamin dan lokasi, diperoleh bahwa hubungan prevalensi kesadaran, pengobatan, dan kontrol hipertensi dengan prediksi 10 tahun risiko CVD, fatal dan non-fatal adalah rendah. Di mana secara keseluruhan populasi yang diteliti adalah dari usia yang relatif muda, rata-rata usia 40 tahun, memiliki tingkat rendah diabetes dan merokok berdasarkan laporan pribadi. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang kuat antara prevalensi hipertensi dengan variabel-variabel yang diteliti tadi. Jadi tentang strength association-nya kita bisa bilang adalah terdapat hubungan yang kuat. Lalu tentang dose response, pada penelitian ini dinilai berdasarkan status merokok dan minum alkohol. Jadi apakah ada dari dose response ini ya, status merokok berarti kan yang berulang-ulang dan minum alkohol juga yang berulang-ulang. Dengan pertanyaan tidak pernah dan pernah. Dari hasil analisis model yang di-adjust pada studi ini menunjukkan bahwa pada perempuan yang pernah merokok terkait dengan tekanan darah sistolik yang lebih tinggi, namun pada pria yang merokok tidak terkait dengan peningkatan tekanan darah sistolik. Penggunaan alkohol baik pada laki-laki dan perempuan menunjukkan tidak ada keterkaitan dengan tekanan darah sistolik. Jadi untuk dose response pada kebiasaan merokok itu tekanan darah sistoliknya terjadi peningkatan lebih tinggi pada perempuan, namun pada laki-laki tidak. Untuk penggunaan alkohol, baik laki-laki maupun perempuan tidak menunjukkan ada kaitannya dengan peningkatan tekanan darah dari sistolik. Nah, teman-teman dengan berbagai modelnya ya, model 1, model 2, model 3 pada woman dan pada men, dapat disimpulkan pada studi ini terdapat hubungan dose respons antara prevalensi hipertensi dengan merokok dan penggunaan alkohol. Jadi kita lihat karena adanya perubahan pada perempuan yang atau mengkonsumsi atau menggunakan rokok lebih dibandingkan dengan yang tidak merokok pada perempuan dan laki-laki, namun pada laki-laki tidak demikian. Sehingga tetap kita bilang bahwa ada pengaruh dari dose response gitu. Selanjutnya tentang konsistensi. Nah, untuk mengetahui konsistensi ini, maka kita perlu membandingkan dengan penelitian-penelitian yang lainnya yang pernah ada. Konsistensi pada studi ini dinilai berdasarkan perbedaan prevalensi hipertensi sebelum dan sudah dilakukan standarisasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lokasi studi. Prevalensi hipertensi sebelum dan sudah distandarisasi berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Ini ya, ini yang crudenya berarti yang masih kasarnya ini adalah yang sudah terstandarisasi. Nah, kita lihat berdasarkan gendernya ini tidak sama antara yang crude dengan yang adjusted. Kita bilang ini adjusted ya, atau yang sudah di-adjust. Antara laki-laki sebelumnya di crude-nya 24,8, setelah di-adjust-nya 25,2. Pun demikian pada female crude-nya 25,2 setelah di-adjust 24,8. Berdasarkan itu jenis kelamin. Kemudian berdasarkan usia pun kita bisa lihat, perhatikan teman-teman, ini antara nilai crude semua ini dengan nilai adjusted itu tidak pernah persis sama. Prevalensi hipertensi sebelum dan sudah distandarisasi berdasarkan usia pada perbedaan di kelompok usia 50 sampai 59 dan lebih dari 60 tahun ya. Ada perbedaannya. Sedangkan untuk usia-usia atasnya yang ini 15 sampai 20 sampai dengan 30 sampai dengan 39 itu antara nilai crude dengan nilai adjusted itu sama. Sampai dengan ini ya usia 40 49 ini sama.
Sedangkan untuk usia, mulai dari sini nih dua kelompok terakhir antara nilai crude dengan nilai adjusted itu berbeda. Crude yang kasar, adjusted berarti yang sudah bersih, yang sudah di-adjust. Oke. Berdasarkan site, sebelum dan sesudah distandarisasi berdasarkan lokasi tidak sama di semua lokasi studi. Jadi kita lihat berdasarkan site-nya, dari berbagai lokasi studi ini adalah nilai crude-nya, ini adalah nilai adjusted, dan itu tidak sama. Sehingga kita bilang dalam hal konsistensi antara nilai crude dengan nilai adjusted, pada penelitian ini, prevalensi hipertensi sebelum dan sesudah standarisasi menunjukkan perbedaan, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil studi ini tidak konsisten. Gitu. Apakah hasil studi ini spesifik? Setelah dilakukan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin pada hubungan prevalensi hipertensi, awareness, treatment, and control, diperoleh hasil bahwa ada keterkaitan hipertensi dengan peningkatan usia 10 tahun, terutama di usia yang lebih tua, dalam hal kesadaran dan pengobatan, serta keterkaitan dengan memiliki asuransi kesehatan. Nah, setelah distratifikasi ternyata ada keterkaitan. Dari hasil analisis model yang di-adjust pada studi ini menunjukkan bahwa pada pria yang merokok tidak terkait dengan peningkatan tekanan darah. Sehingga untuk melihat specificity, kita simpulkan bahwa pada studi ini ada hasil studi yang spesifik dari prevalensi hipertensi berdasarkan usia dan jenis. Berarti ada spesifiknya ya, specificity. Lalu kesimpulan mengenai validitas internal ini, tadi teman-teman ada dua hal yang dinilai dalam validitas internal. Kualitas internal dari penelitian ini dinilai tinggi. Kemungkinan bias observasi tetap ada, tetapi peneliti telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir misklasifikasi non-diferensial pada penelitian ini. Tadi ya, bias observasinya mungkin ada, tapi sudah dilakukan upaya untuk menekan. Masih ada kemungkinan confounding pada studi ini, namun telah dikontrol pada analisis stratifikasi. Dilakukan stratifikasi tadi, hasil penelitian ini tidak dipengaruhi oleh faktor change, variation, ya, karena tadi sempit tadi. Time relationship tidak diperhitungkan karena ditemukan dalam waktu bersamaan, karena tadi studinya cross-sectional. Hubungannya cukup kuat, terdapat hubungan dose response pada hubungan prevalensi odds hipertensi dengan merokok pada laki-laki. Odds ya, OR-nya ya. Penelitian ini menunjukkan prediksi 10 tahun resiko CVD yang rendah. Didapatkan hasil spesifik di mana ada hubungan prevalensi hipertensi dengan peningkatan usia 10 tahun. Oke teman-teman, karena tadi validitas internalnya dinilai cukup tinggi, baru kita berbicara tentang validitas eksternal, yaitu kita membicarakan tentang generalisasi dari hasil penelitian ini. Peserta yang terdaftar 3675 partisipan dengan rata-rata respon keseluruhan 91% yang terbagi atas 76% dari V. Wandani, sebuah kawasan kumuh perkotaan di Nairobi, Kenya, dan 100% seluruhnya berpartisipasi di Ikire dan Ogane Uge, daerah pedesaan di Nigeria, di mana partisipan yang akhirnya dianalisis sebanyak 3549 partisipan dikarenakan ada 109 partisipan dikeluarkan karena tekanan darah yang tidak masuk akal pada saat pengukuran dan 17 partisipan yang missing pengukuran berat dan tinggi badan. Ini sudah dijelaskan di awal tadi ya tentang populasi dan sampel. Jumlah ini dianggap telah mewakili terhadap populasi eligible. Nah, source population-nya sampel yang diambil representatif dari masing-masing komunitas dari populasi sumber. Pemilihan dilakukan secara random dari data registrasi The Nairobi Urban and Demographic Surveillance System di Kenya dan penggunaan teknik simple random sampling di Nigeria dan Tanzania akan memberikan sampel yang mewakili populasi sumbernya atau source population-nya ya, karena sudah dilakukan simple random sampling dan data diambil dari register yang diatur oleh negara tersebut, oleh bagian site tersebut. Pemilihan partisipan terhadap keseluruhan wilayah sudah terwakili secara demografi, di mana ada partisipan yang tinggal di wilayah semi-urban, rural, dan urban. Jika dilihat berdasarkan aset, secara keseluruhan partisipan sudah mewakili untuk setiap tingkatan dari yang termiskin sampai yang terkaya, tadi berdasarkan indeks kepemilikan.
60,5% partisipan adalah perempuan. Jumlah ini akan dianggap wajar jika populasi perempuan pada populasi memang lebih banyak daripada laki-laki. Karena berarti 39,5%-nya ya itu adalah laki-laki. Namun masih dianggap wajar karena yang populasi perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Populasi yang lain, semua partisipan adalah keturunan Afrika, sehingga penelitian ini tidak dapat diterapkan pada etnik yang lain. Kalau kita akan berbicara tentang kualitas eksternal ya, karena semua yang diambil adalah etnik di wilayah Afrika. Kesimpulan kualitas eksternal penelitian ini terhadap populasi sumber cukup baik. Karena berasal dari populasi sumber yang tadi ya, di source population-nya nih sudah cukup baik. Partisipan yang diambil dari populasi sumber pada dasarnya sudah mewakili dari setiap wilayah di urban, semi-urban, dan rural. Namun karena partisipan hanya berasal dari keturunan Afrika, maka dianggap tidak cocok untuk etnik lain, terutama di luar wilayah Afrika. Gitu ya, karena semua etniknya partisipan itu adalah etnik. Lalu yang terakhir teman-teman dalam proses review, yaitu perbandingan hasil dengan bukti lain. Konsistensi. Nah, konsistensi di sini kita berarti akan melihat dengan judul-judul lain yang pernah ada yang serupa gitu ya. Sehingga memang kita perlu melakukan telaah review juga untuk jurnal-jurnal lain. Dari kesimpulan 3 jurnal yang dijelaskan ini, yang mirip dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian ini dinilai tidak konsisten berdasarkan beberapa tinjauan literatur, terutama yang disebutkan di atas ini ya. Kemudian karena artinya ada perbedaan-perbedaan hasil penelitian. Specificity. Pada penelitian ini telah dilakukan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin pada hubungan prevalensi hipertensi, kesadaran, pengobatan, dan kontrol. Diperoleh hasil bahwa ada keterkaitan hipertensi dengan peningkatan usia 10 tahun, terutama di usia yang lebih tua dalam hal kesadaran dan pengobatan serta keterkaitan dengan memiliki asuransi kesehatan. Nah, kita lihat ya, sudah dilakukan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Tadi ada woman, ada man. Paling sebelah sini kan tadi ada both-nya ya, keduanya. Semua peserta pada studi ini adalah keturunan Afrika dan tidak ada komunitas pedesaan yang dijadikan sampel di Afrika Timur. Oleh karena itu, penemuan ini tidak boleh diekstrapolasi ke etnis lain dan komunitas pedesaan di Afrika Timur. Jadi hanya khusus untuk etnik Afrika. Secara keseluruhan, 40% dari partisipan dengan ketidakpedulian hipertensi mirip dengan studi hipertensi lainnya di sub-Sahara Afrika. Kita menemukan ketidakpedulian terhadap hipertensi umum pada laki-laki. Data tersebut konsisten dengan hipertensi SSA di mana level ketidakpedulian di bawah 4% untuk kedua jenis kelamin. Tadi hasil penelitian ini ya ada kemiripan dengan penelitian yang lain. Di mana tentang awareness-nya itu secara keseluruhan 40% partisipan tidak aware ya, tidak awareness, kurang awareness-nya gitu. Selanjutnya tentang biologic plausibility. Plausibilitas dari faktor usia di mana semakin bertambah usia memiliki asosiasi yang tinggi untuk hipertensi. Nah, kita memberikan berarti faktor biologiknya ya, faktor nature-nya, faktor alamnya, faktor yang memang siklusnya akan terjadi, yaitu dari segi usia. Partisipan yang berumur 40 tahun ke atas memiliki resiko untuk CVD 10 tahun terhadap kematian, stroke, dan penyakit jantung iskemik. Paradoksnya, di antara pria yang merokok saat ini dibandingkan yang tidak pernah merokok memiliki rata-rata sistolik yang lebih rendah pada pengukuran tekanan darah. Nah, ini memang yang tadi kalau kita perhatikan tabelnya ya, yang merokok malah tekanan darahnya sistoliknya lebih rendah. Penjelasan biologi untuk tekanan darah rendah pada perokok yang sudah toleran terhadap paparan nikotin terus-menerus dan adaptasi terhadap penekanan nikotin setelah paparan kronis. Tekanan darah yang lebih rendah bisa menjadi efek vasodilatasi dari kontinen, suatu metabolit utama nikotin dengan waktu 12 jam. Jadi mungkin karena belum muncul peningkatan tekanan darahnya gitu ya pada kelompok perokok. Lalu berikutnya adalah koheren. Jika efek utama terlihat, apakah itu koheren dengan distribusi paparan dan hasilnya? Pada studi ini diperoleh prevalensi hipertensi tinggi selaras dengan rendahnya kesadaran, pengobatan, dan pengendalian hipertensi di 7 komunitas di Afrika Timur dan Barat.
Secara keseluruhan, risiko CVD 10 tahun yang diprediksi rendah meskipun ada perbedaan spesifik jenis kelamin dan wilayah. Studi ini menunjukkan bahwa pada perempuan yang pernah merokok terkait dengan tekanan darah sistolik yang lebih tinggi, namun pada pria yang merokok tidak terkait dengan peningkatan tekanan darah sistolik. Tadi sudah dijelaskan ya. Tekanan darah sistolik rata-rata yang lebih tinggi adalah usia yang lebih tua dan kelebihan berat badan atau obesitas. Ini adalah referensinya teman-teman. Tadi tentunya dari jurnal utama dalam penelitian ini ya. Oke, demikian tadi teman-teman kita sudah melakukan review atau telaah kritis pada sebuah artikel yang sudah dipublikasi dengan desain cross-sectional. Kita sudah melakukan review, ada 5 tahap review ini yang sudah dilakukan, deskripsi bukti, kualitas internal, tentang pertimbangan penjelasan non-kausal, kualitas internal tentang pertimbangan fitur-fitur positif dari sebab akibat, kualitas eksternal, dan perbandingan hasil dengan bukti-bukti lain. Semoga ini bisa menjadi contoh buat teman-teman dalam melakukan telaah kritis terhadap sebuah artikel. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya, kalaupun masih perlu penyesuaian karena baru memulai itu nggak apa-apa dijalanin aja karena nanti lambat laun semakin banyak kita melakukan telaah kritis maka kita akan semakin terbiasa sehingga bisa menemukan di mana kata kunci dalam sebuah artikel. Oke, saya tutup untuk presentasi hari ini tentang telaah kritis dengan desain studi cross-sectional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.